diberkati. Siapa dia itu? Jangan-jangan Puji Tuhan, shalom. Lebih antusias lagi para saudara. Shalom. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. Tidak ya? Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kenapa saya bilang bahwa kita paling disayang oleh Tuhan? Saudara bangga gak jadi anaknya Tuhan Yesus? Amin. Kalau orang lihat-lihat film atau bahkan anak-anak kecil atau anak-anak muda, kalau orang lihat malaikat, kayaknya orang bilang begini, kayaknya pengennya jadi malaikat, iya kan? Atau Bapak Ibu ada yang pernah berpikir mau jadi malaikat? Kenapa saya bilang kita bangga jadi anaknya Tuhan, saudara? Saudara mau lihat perbedaan antara malaikat dengan saya dan saudara. Waktu malaikat jatuh, Alkitab catat mereka dibikin apa, saudara? Waktu malaikat jatuh dibikin apa? Dibuang. Bahkan neraka untuk mereka. Tapi waktu anak manusia jatuh, waktu saudara dan saya jatuh, bukan dibuang, tapi Kristus datang untuk saudara dan saya. Katakan amin. Yes, itu yang buat kita berbeda, saudara. Jadi hari ini bersyukurlah kalau Tuhan ciptakan kita jadi manusia, karena kita berkata kita sama dengan Allah. Itulah saya dan saudara. Malaikat di bawah kita, saudara. Malaikat itu diciptakan untuk melayani, dan mereka juga dipersiapkan untuk melayani saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Makanya kita tetap beribadah, saudara, dengan bersyukur. Kenapa? Pujian tadi lebih daripada pemenang. Itu bukan cuma sekedar pujian. Waktu orang ciptakan pujian tadi, dia telah melalui proses yang panjang dalam hidupnya. Dan waktu dia katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, dia telah melewati proses yang benar. Dan waktu di ujungnya dia berkata lebih dari pemenang hidup saya. Saudara, hari ini kita akan sambung materi, bukan materi ya, khotbah yang bulan Maret lalu. Waktu itu kalau saudara ingat temanya adalah ini dia, menghancurkan penghalang untuk menerima ketersediaan. Kalau saudara masih ingat ini yang lalu orang baru bahas satu poin. Coba dilihat tulisannya deh, soalnya tidak boleh. Nah, saudara, serindu sejenak kita lihat ini karena beberapa waktu yang lalu saya diajar Tuhan tentang hal ini. Keadaan tidak menghancurkan iman kita, keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita. Kita review kembali beberapa waktu yang lalu. Keadaan tidak menghancurkan iman, tapi justru keadaan itu akan membuktikan kualitas iman saudara kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari kemarin waktu orang bekerja sama Pak Yahya, sama Pak Aldo, kami gak sempat ikut dari pagi karena kunjungan ke rumah sakit sama Pak Yete. Saudara tahu kami masuk di ruang ICU, saya lebih perhatikan saya sih, saya nggak lihat istri saya, tapi saya waktu saya buka pintu, pas di samping pintu masuk di sebelah kiri, itu kalau Bapak Ibu yang pernah ketemu dengan Pak Yeter, itu pasti lihat ibu ini. Waktu buka pintu sebelah kiri, saya lihat seorang ibu. Waktu saya tengok begini, saudara, saya belum senyum, dia senyum duluan sama saya. Ruang ICU. Ruang ICU ini bukan UGD, ini bukan ruang isolasi, ICU. Dia lihat saya, dia senyum. Dia senyum duluan, dia kasih senyum manis sekali ibu. Saya juga senyum dong. Walaupun jelek senyumnya saya. Senyumnya itu kayak memancarkan sesuatu yang gak ada beban. Kalau saudara tahu apa yang dia alami, tangan di sininya buntung, tangan di sininya buntung. Padahal anaknya juga di ruang sebelah, di ruang isolasi, itu juga buntung tangannya sebelah kiri. Lagi hamil 3 bulan mau jalan 4 bulan. Mereka baru habis melewati penganiayaan. Tapi saudara, dia senyum. Biasa kita masuk di ruang UGD, itu muka orang sakit gak enak. Ya, Shalom. Dipaksa.
Ibu itu saya pun kasih senyum, dia sudah senyum duluan. Bayangkan. Padahal kondisi kakaknya buntung, saudara kiri kakaknya buntung. Saya baru lihat, saya berpikir bagaimana hidupnya nanti ini. Buntung baru 45 tahun. Dia punya suami, dia punya anak-anak, tapi dia buntung tangan. Tapi itu membekas di hati saya, kayak orang di mobil dia senyum. Masuk ke tempat pagi terbincang-bincang, mau bacain sebuah bilang itu Kristen. Oh ya, Kristen. Oke. Kayak saya sama misalnya kita berdoa nih buat ibu itu. Iya. Nah, itulah waktu yang tepat di saat yang terbaik ya. Makanya waktu ini saudara mau pergi kemana, kita butuh berdoa. Kenapa? Karena waktu ini waktu kita berjalan itu bukan cuma sekedar berjalan. Nah, saya lanjut tentang hal ini. Singkat cerita, ibu ini ternyata mau dipindahkan di isolasi, di ruangan isolasi. Tapi karena keluarganya, suaminya lagi keluar, mungkin di apotik kayaknya, tidak ada yang angkat karena semua perempuan. Sebagai laki-laki sendiri di dalam, saya menawarkan diri dong. Boleh saya bantu? Oh boleh Pak, terima kasih. Oke. Karena saya sudah terlatih, biasa kalau ibu-ibu melahirkan, biasanya kalau bantu angkat kan, istri saya waktu melahirkan bantu angkat. Jadi saya kelihatan mahir, langsung nanya pegang lidah, angkat begini kan, sejauh. Istri saya bilang, Pak ini so ini. Jadi saya belajar kayak begitu kan, angkat. Setelah selesai dia bilang begini, Pak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung bergetar hati saya. Saya bilang, saya baru dorong ke atas. Oke, saya dorong ke atas, mau ke ruang isolasi. Ruang isolasi, dan di sana dia ketemu dengan anaknya, mereka sapa-sapaan. Dan singkat cerita, datang suaminya, ada juga ipar-iparnya, dan saya menawarkan diri. Saya bilang, Bu Pak, boleh minta izin orang sama-sama berdoa? Dia bilang, Pak Pendeta ya? Saya bilang, iya. Pak Pendeta dari Taliabu. Itu sebelum berangkat kami lagi berdoa supaya waktu kami di rumah sakit ada yang datang berdoakan. Ada yang datang berdoakan kami. Saya langsung Tuhan. Tapi saudara, sebenarnya bukan saya berdoa buat dia. Saya yang diberkati lewat keadaan ini. Kenapa? Karena ternyata saudaraku, keadaan tidak menghancurkan imannya. Justru keadaan membuktikan kualitas imannya di dalam Yesus. Sehingga kami berdoa, Tuhan nyatakan kasihnya, berdoa, mau mengampuni. Sudah, suaminya juga menangis, anaknya juga lagi dikasih makan. Kami berdoa, selesai berdoa saudara, ibu bilang bagi Pak Pendeta tahu, saya alami ini, hati saya tidak ada benci sama yang pokok saya. Memang tidak ada di wajahnya. Tidak ada wajah tertekan, tidak ada wajah terintimidasi, tidak ada wajah dibilang, oh suaminya yang mana. Makanya waktu kami berdoa, suaminya menangis karena memang sakit. Tapi istrinya bilang, Pendeta, saya sudah mengampuni. Cuma satu yang saya butuhkan, doakan saya, kamu Tuhan. Nah, makanya saya bilang bukan saudara ibu-ibu, sebenarnya ini saya berdoa, tapi saudara ibu sangat memberkati saya. Kenapa? Karena waktu ibu mengalami keadaan ini membuktikan kualitas imannya ibu sama Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan di gereja Protestan Maluku. Dari 19 tahun dia belajar melayani sampai hari ini dia seorang bendahara. Makanya anak-anak remaja, pemuda, kamu pelayanan ini bukan cuma sekedar pelayanan, untuk mempersiapkan hal-hal yang besar yang Tuhan buat dalam hidup. Dari umur 19 tahun sampai hari ini dia pelayanan. Dan tantangan membuktikan kualitas imannya sama Yesus. Dia tidak kecewa sama Yesus. Dia tidak bersalahkan orang yang bodoh. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya percaya lewat kejadian ini ada berkat yang Tuhan mau buat. Banyak kan? Saya yang diberkati. Iya kan? Harusnya saya mengeluarkan, tak balik. Saya tinggal bapak dia. Tidak, amin, luar biasa. Thank you. Jadi Pendeta nanti kalau datang lagi lihat kami juga di sini. Oke, siap. Nah, saudara, itu yang harus kita renungkan hari ini. Bahwa saya ke gereja bikin apa sih? Saya ke gereja bukan cuma mencari berkat. Saya ke gereja untuk mencari satu hubungan dengan Tuhan. Sehingga waktu saya sedang diramah, sedang dimeras, saudaraku, yang keluar bukan sungguh-sungguh. Waktu
Lebih dari pemenang itu bukan cuma sekedar nyanyian, tapi harus ada proses yang besar sehingga akhirnya dia bisa berkata, yes Tuhan, aku lebih daripada pemenang. Bukan karena aku, tapi karena aku punya Tuhan yang besar. Kita lihat sama-sama. Next saja slide-nya, next lagi. Ya, sama-sama sudah kita buka kitab kita Yosua 13 ayat yang kedua. Yosua 13 ayat yang kedua. Kita akan lihat saudara, apa sih yang membuat kita tidak menerima anugerah Tuhan yang besar, yang menjadi penghalang untuk menerima ketersediaan yang Tuhan telah buat lewat karyanya di kayu salib. Kalau yang pertama saudara, kita belajar yang lalu bahwa kita tidak terima anugerah Tuhan karena kita terlalu dengar apa kata setan dalam hidupnya kita. Bahkan kita terikat dengan dosa yang kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya mau lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat saudara, Yosua 13 ayat 2. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Gesur itu terjemahannya proud beholder. Artinya apa? Bangga melihat dirinya. Kita bisa sebutkan orang yang sombong. Nah, mengapa kita tidak terima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan terobosan? Karena kita bangga dengan dirinya kita merasa cukup dengan apa yang kita peroleh, kita nggak butuh Tuhan. Makanya saya sering sedikit kesal sama anak-anak muda. Bahkan di SMP 1 saya sering tegas. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu mau ibadah, kayak kita nggak peduli banget gitu. Nyanyi ya biasa saja begitu, nggak ada ekspresi yang baik. Kadang-kadang otak-atik kepo, iya kan? Padahal kalau langsung mau sakit setengah mati, yang orang ingat siapa? Yang orang ingat siapa jujur? Ingat Tuhan nggak? Nggak mau mati kan? Tapi mau masuk surga, tapi mau mati di rumah. Saya juga kemarin ke Kokes, cuma menyeberang sedikit, mau main ke Kokes, saya bilang saya juga tidak mau mati ya. Iya. Tapi waktu kita sehat, kita petenteng kayak orang gagal begitu. Padahal kita nggak tahu 2 jam berikutnya apa yang terjadi sama hidupnya kita, saudara. Saya kita bangga dengan apa yang kita punya, kita bangga dengan jabatan, kita bangga dengan apa yang kita raih, prestasi kita bangga dengan semua harta benda kita, saudaraku. Sehingga kita tidak melihat anugerah Tuhan yang besar. Kenapa? Karena kita merasa saya ini sudah cukup kok. Saya tidak sembahyang juga, saya masih hidup. Saya tidak berdoa untuk Tuhan berkati pekerjaan saya, tetap saya kecil kebab buah, tetap saya ekor kepala buah. Bikin apa saya sembahyang? Iya kan? Sampai sakit tetap hidup, gak ada masalah. Sampai babi, mau bisa babi 70 kilo. Terus tidak pernah juga sering berdoa, babi aku berjuang. Kau nangis. Tidak begitu banget. Kasih makan. Dia besar juga. Tapi habis sakit lalu mau bisa pusing. Saya melihat ya, di mana hartamu berada di situ, hati. Bapak Ibu coba kalau bepergian, yang Bapak Ibu ingat istri atau binatang? Jujur. Saya sapi. Kalau DP istri juga ada di rumah, yang diingat sapi. DP istri ada yang dia ingat babi. Saya balik lagi. Kalau tidak makan. Waktu sakit istri dengan sakit babi, mana lebih dia ingat? Lebih pusing mana? Lebih pusing waktu sakit babi. Sampai istri waktu lebih babi sakit, stres. Ya babi kan. Dia makan pikiran. Saya bilangnya perasaan waktu saya sakit tuh nggak gini-gini banget ya. Kalau babi itu kalau dijual mungkin 3 juta. Saya kalau mau jual, tapi nggak pernah mau stres begitu waktu saya sakit. Mau kasih dia, ini babi bang. Karena sebagaimana kalau sudah bisa potong saja, dia masih bisa dijual. Kenapa? Karena melihat saudara. Makanya jelas nonton dia di mana hartamu berada. Di situ hatimu, ibu-ibu waktu dia datang ke gereja, dia lupa gas mati kompor, pasti dia ingat. Saya kompor. Aduh, air aja dimasak, kering. Nggak usah begitu, orang ibadah hujan, pakaian dijemur, apa yang orang ingat? Pakaian. Sampai pakaian. Oke, sudah tenang ibadah.
Gak usah gitu, Helen, kita tinggal di motor. Lagi bawa belanja, hujan, Helen. Makanya kenapa kita dapat melihat anugerah Tuhan? Karena kita melekat dan kita merasa bahwa kita ini cukup. Kadang-kadang kita bilang, bukan kita bilang, tapi kadang-kadang ekspresi kita menunjukkan bahwa kita gak butuh Tuhan sebenarnya. Ibadah anak muda memang. Kalau waktu sakit tuh, saudara, kalau waktu kau sehat, di mana? Ini yang membuat saudara bangsa Israel tidak bisa melihat bahkan merebut yang namanya tanah Gesur. Kenapa Gesur bicara tentang orang-orang yang bangga dengan dirinya? Waktu Israel bangga dan mereka berkata nggak butuh Tuhan, mereka nggak melihat anugerah Tuhan, mereka nggak melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka cukup, mereka bisa, saudara. Nah, saudara lihat, ada di sini saya tulis. Kalau kita baca dalam Lukas 15:28 bilang begini, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, kata anak di sini, kata anak dipakai kata huios dalam bahasa Yunani, artinya Esau, anak laki-laki yang sudah dewasa. Ini disampaikan kepada siapa? Seorang anak yang waktu itu papanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Waktu dia dapat warisannya, dia pergi ke kota, kemudian dia lampiaskan semua apa yang ada padanya, dia berpesta pora, dia habiskan semua kekayaan papanya. Tapi satu waktu dia menderita, dan waktu dia menderita, tingkat terburuk yang dihadapi adalah dia kasih makan babi, dia makan makanan babi. Tapi waktu dia ingat Bapa, dia ingat kebaikan Bapa, dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak pekerja-pekerja, mereka berbahagia, mereka bisa makan enak, saya menderita, saya akan pulang ketemu dengan Bapa. Saya akan bilang saya sudah berdosa, saya sudah bersalah sama Bapa, dan saya tidak layak lagi disebut anaknya Bapa. Kalau Bapak mau kasih pekerjaan saya sebagai hamba, nggak apa-apa, saya mau membantu. Saudara, perhatikan baik, anak yang tanda kutip waktu tadi yang kurang ajar ini, saudaraku, waktu dia bertobat, dia merindukan kasih Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan, bapaknya bilang begini sama anak ini, engkau anak, artinya buyos, seorang anak yang dewasa, artinya seorang anak yang sudah siap terima yang namanya warisan. Pertanyaannya, apakah dia sudah siap terima warisan? Tentu belum, karena dia baru habis kasih hancur dari warisan. Tapi waktu dia kembali, ini yang penting, saudara. Waktu dia kembali, ini poinnya. Kadang-kadang orang dengan apa yang telah miliki kita tinggalkan Tuhan, saudara. Di titik tertentu kita gak bisa lagi bikin apa-apa, semua yang kita andalkan sudah tidak ada, saudaraku. Dan waktu kita kembali, perhatikan baik, waktu saudara kembali pada anugerah Tuhan, Tuhan mau bilang begini sama saudara, saudara adalah anak, dalam artian anak yang siap terima warisan. Kenapa? Karena saudara sedang mengalami pergumulan di proses, dan pada akhirnya dalam proses itu saudara ingat Tuhan, saudara bertobat, saudara rindu mengalami kasih Tuhan, maka Tuhan anugerahkan. Dia belum layak terima, tapi dalam kebaikannya Bapaknya dianugerahkan. Makanya dia dipakaikan jubah, dipakaikan cincin meterai, kalau saya pakai sekarang terlalu panjang, dipakaikan kasut, semua ada artinya, saudara. Dia terima anugerah yang baik. Kenapa? Karena dia mau kembali dalam kasihnya Bapa. Nah, ini yang penting. Tapi lihat anak yang kedua. Next. Anak yang kedua, kata ayahnya kepadanya, anakku, sama ya, dalam bahasa Indonesia sama. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati, telah pergi, hidup kembali. Artinya dia kembali, dia terima anugerahnya Tuhan. Ia telah hilang dan dapat kembali. Saudara, waktu dia panggil kata anak, untuk kamus, bukan kamus ya, Alkitab Indonesia terjemahannya sama, anak. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, anak dalam sebutan pada anak yang pertama tadi, anak bungsu maksud saya, dengan anak sulung itu beda, walaupun kalimatnya sama-sama anak dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Yunani, sebutan yang kedua atau anak pada anak yang pertama, dia sebut anak dalam artian teknon. Anak teknon itu apa? Embelcir. Anak laki-laki yang belum dewasa. Sudah perhatikan. Kenapa? Orang yang dia begini, Papa, sudah bertahun-tahun aku kerja sama Papa dan belum ada satupun yang saya langgar perintahnya Papa. Tetapi kepada saya, Papa belum pernah potong akan anak kami.
kambing, tetapi kepada anak bapak yang baru kembali dari pertempuran dan bla 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 bla, bapak potong akan anak dan utangku. Kemudian bapaknya bilang, anakku. Dia bilang anakku, tapi lebih kepada apa? Ini anak kamu belum besar ya. Kamu belum mengerti kasih bapak. Apa yang aku punya, sebenarnya kamu punya. Karena anak kecil itu kan hanya menentu. DPKK dikasih beli atau DPAD dikasih beli, DPKK protes nggak? Protes. Apalagi kalau yang beda-beda tipis dan berumur cuma 2-3 tahun. Berani yang satu dibelikan handphone, yang satu ini harus. Kenapa? Karena dia merasa juga anaknya papa. Apa yang papa punya saya punya. Kenapa saudaraku? Kita tak terima anugerah Tuhan. Karena kadang-kadang kalau bandingkan orang lain dengan keadaannya kita, rasanya itu ibu sana, macam jalan sampahnya. Tapi macam dia lagi sayang sampai ke suami. Kita dikiri pelayanan terus, tapi macam tidak disayang. Nah, semulai bandingkan. Macam dia cuma jemaat biasa. Kita yang dari sholat hamba Tuhan. Macam dia yang lagi diberkati. Seperti dia itu. Jangan-jangan. Nah, semulai kita bandingkan. Macam kalau memberi persembahan, dia, macam saya ini 2.000. Saya masih bayar 5.000. Tapi macam dia keluarga lagi baik. Saudara kalau membandingkan diri kita hitung-hitung dengan pelayanan, dengan apa yang kita buat, kita disebut sebagai anak kecil. Kenapa anak kecil itu menuntut, tidak tahu mengerti? Itulah anak-anak saudara. Itulah anak-anak banding-banding dengan satu yang lain. Papa, kenapa papa belikan dia, saya tidak, cuma lagi. Apalagi anak cewek. Lala saja. Lala anak tunggal. Masih menuntut. Ya, bunda, mandi. Mandi saja, basah-basah. Bunda bilang, jangan. Bunda, orang mandi, saya tidak, bunda. Mulai menikah. Kalau saya anak tunggal, bunda, orang waktu orang banding-bandingkan, saudara kita kan tidak lihat. Tapi saudara sadar, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi aku bersyukur dalam anugerah Tuhan. Aku jadi orang yang luar biasa. Waktu mereka diberkati, kita katakan puji Tuhan. Dia diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau ini bisa beli kulkas, dia beli kulkas, kita akan ingin nanti rumah. Kenapa itu ya? Padahal kalau tetangga yang beli kulkas, orang yang bisa beli kulkas, kita belum dan bisa beli kompor gas, kita kepanasan. Kenapa? Karena orang mulai bandingkan, kita mulai hitung-hitung. Aduh, izinkan Tuhan yang ambil alih hidup kita, saudara. Kenapa? Karena kita nggak tahu 2 jam ke depan kesehatanku bagaimana. Kita nggak tahu. Maka benar, lagu itu benar-benar membuat kita mengerti bahwa satu langkah saja. Kenapa Tuhan bilang dalam kitab Mazmur, dibilang firman-Mu itu jadi pelita, bukan jadi terongkeng, bukan jadi lampu sorot, tapi pelita. Pelita boleh berapa lari pegang pelita? Ada pelita lari, bisa, tetap gelap kalau bertabrak. Pelita kalau berjalan pelan-pelan, itu yang namanya menuntun. Dari satu langkah ke langkah yang satu, pelita ini yang menuntun. Itu firman Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang waktu ajar berdoa, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Bukan dibilang 1 bulan punya, hari ini. Maksudnya apa? Supaya hari besok saudara dan saya tetap bergantung sama Tuhan. Amin. Tetap hari besok saudara berkata, Tuhan, makananku secukupnya. Besok lagi makananku secukupnya. Supaya satu hari saudara bergantung sama Tuhan. Itu orang yang tidak sombong. Oh, sebelum panas 2 hari, bikin apa yang berdoa kami? Besok kata tadi dari itu panas bagaimana? Ada cuma minum air, tiba-tiba meninggal, minum air. Ada seorang ibu pendeta lagi worship leader, tiba-tiba jatuh dari mimbar, meninggal. Makanya jangan kita merasa orang sombong. Kemudian yang terakhir, saudara, yang terakhir, Yosua 13 ayat 5 bilang begini,
Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Saudara, negeri yang selanjutnya adalah Gebal. Apa itu Gebal? Gebal itu boundary, sebuah batas. Gabal itu to bound, to set bound, membatasi. Kenapa Yosua belum berhasil merebut daerah ini? Karena juga bangsa Israel waktu itu, saudaraku, mereka membatasi kerjaannya Tuhan dalam hidup mereka. Contohnya apa, saudara? Waktu mereka mengintai, ada 12 orang yang dikirim, 10 orang bilang apa? Tuhan, Musa, bukan Tuhan, Musa, betul, dompet negeri bagus, banyak susu madu melimpah luar biasa. Tapi bagi orang-orang kalau besar, Tuhan tidak bisa. Mau kalah Tuhan ini. Saudara, tanpa sadar kita sedang melukai hati Tuhan. Kenapa? Karena kita mengecilkan pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita lihat. Kita akan mengizinkan Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, bekerja sepenuhnya dengan karyanya. Kita batasi Tuhan, padahal Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kadang-kadang orang lihat profil hidup, profil Tuhan, tidak mungkin ini terlalu berat. Artinya saudara sedang berkata bahwa masalahmu lebih besar daripada Tuhan yang sudah menang. Dan ini yang buat bangsa Israel tidak bisa merebut Gabal. Kenapa? Karena mereka batasi Tuhan. Tapi lihat Yosua dan Kaleb, waktu mereka berkata, betul, mereka besar-besar dari orang, mereka tinggi-tinggi, lebih tinggi dari orang kira-kira. Jadi kalimat begitu, tapi percaya kita punya Tuhan yang besar. Wah. Dan waktu mereka bilang begitu, Yosua Kaleb melihat tanah perjanjian. Kenapa? Karena apa yang dia katakan lewat pengalamannya dengan Tuhan. Waktu Tuhan belah laut, di situ ada Yosua Kaleb melihat kebesaran Tuhan. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih mana dengan burung puyuh. Saudara, di situ Yosua Kaleb melihat anugerah Tuhan. Dan waktu mereka melihat orang-orang yang besar, mereka melihat Tuhan lebih besar dari mereka. Amin. Jadi hari ini apapun masalah saudara, apakah saudara bilang begini, Tuhan ini masalah terlalu besar, saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Padahal Yesus, Alkitab bilang semua musuh telah dikalahkan. Kalau saudara bilang ini besar, artinya saudara mau bilang sama Tuhan, Tuhan ada satu musuh lagi ini, dan Tuhan tidak bisa kalahkan ini. Tapi waktu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan betul ini masalah besar, tapi aku percaya di saat itu Tuhan telah mengalahkan dia. Dan aku tahu di waktu yang tepat aku akan lihat kemenangan Tuhan. Aku akan terima anugerah Tuhan. Aku akan terima pertolongan Tuhan. Aku akan terima perbaikan Tuhan, bukan berdasarkan aku, tapi berdasarkan kasih-Mu kepadaku. Amin, saudara. Bukan berdasarkan pelayananku, bukan berdasarkan pemberianku, bukan berdasarkan kesetiaanku sama Tuhan, tapi berdasarkan Tuhan yang baik kepadaku. Waktu kita rasa kebaikan Tuhan, kita akan tetap menyembah Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Next. Orang Kristen tidak bisa menerima warisannya karena membatasi kuasa Tuhan. Saudara ingat lagi cerita tentang Petrus waktu dia menjalankan, waktu Tuhan bilang, Petrus, tebarkanlah jalan. Sebenarnya jalan di situ jalan. Artinya Tuhan mau bilang begini sama Petrus, Petrus, tebarkan jalan-jalan. Karena Tuhan tahu waktu mereka tebarkan jalan-jalan, itu pasti full ikan. 2 jalan yang tebarkan atau 3 atau 4. Tapi Petrus bilang begini, Tuhan, sudah sepanjang malam di tempat yang sama, di danau yang sama, kami menebarkan jalan, tapi kami tidak mendapatkan. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jalan. Jalan di sini beda dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang jalan, kalau kita ke bahasa Yunaninya itu artinya jalan-jalan. Tapi Petrus bilang, aku tebarkan jalan, cuma 1 jalan. Kenapa? Dia ikut, tapi dia ragu juga sebenarnya. Waktu dia tebarkan, hampir koyak jalan. Tapi sebenarnya kalau jalan-jalan yang ditebarkan, pasti tidak akan begitu hasilnya. Maksudnya tidak akan mereka menderita dengan koyaknya jalan yang cuma 1 dibandingkan dengan 2 jalan atau 3 jalan. Nah saudara, Petrus membatasi kuasa Tuhan. Tapi di akhir ceritanya Petrus bertobat. Dia bilang apa, Tuhan, aku telah berdosa. Waktu dia melihat kebaikan Tuhan,
Jadi saudara yang bisa bikin bertobat kita bukan kita, tapi waktu saudara rasakan kasih Tuhan buat hidup saudara, saudara akan mengasihi Dia. Ada satu dengan cerita begini saudara. Ini ilustrasinya agak panjang, jadi saya agak sedikit menyontek. Ada seorang raja, dia punya 4 istri. Banyak ya. Dia punya 4 istri saudara. Nah, istri yang keempat ini raja sangat tergila-gila. Pasti kalau raja tergila-gila berarti secara parasnya itu cantik. Oleh karena itu raja memberikan dia pakaian yang indah-indah. Wah, dia kasih yang terbaik, dia kasih make up yang terbaik buat istri yang keempat. Kemudian dia perintahkan pelayan untuk melayani dengan baik. Kenapa? Karena raja begitu suka kepadanya. Nah, istri yang ketiga itu juga raja sayang dan dia memanjakan. Bahkan kadang-kadang dengan kecantikan yang luar biasa istri yang ketiga ini, dia pamerkan sama kerajaan lain. Kenapa? Karena istrinya cantik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan begitu ya. Kalau dia pergi istri masih muda, cantik banget, dia ganteng. Giliran setua masih di jalan keluar. Dan biasa kan itu. Kenapa? Mungkin dia lihat, setiap bagus digandeng, macam sultan manusia, terus tengah mati ini. Tapi raja ini juga begitu ya, maksudnya dia pamer. Kalau sampai istri cantik kayaknya, sampai istri siapa lawan. Tapi kalau terus rasa, kamu di belakang, saya duluan nih, kasihan. Siapa ibu tahu, siapa tetangga, kalau saya sakit dengan apa ya? Nah, raja ini begitu juga saudara. Nah, dia punya juga istri yang kedua. Istri yang kedua ini juga memiliki tempat yang spesial di hati raja. Kenapa? Karena istri yang kedua ini tempat curhatannya raja. Masing-masing ada ya. Keren juga dia raja. Jadi kalau yang mau curhat dia pergi sama istri yang kedua. Kenapa? Karena istri yang kedua ini menjadi teman pendengar yang baik. Istri yang kedua. Ada istri yang pertama. Istri yang pertama ini, istrinya sebenarnya setia. Yang namanya istri pertama artinya di saat raja dari nol, so dia yang teman. Tetapi karena ada istri 2, 3, 4, yang pertama ini mulai tersisihkan. Raja mulai gak pedulikan. Kenapa? Karena saudara yang paling cantik, saudara yang paling gagah, saudara juga yang bisa di tempat curhat lebih baik mungkin. Jadi istri yang ke satu ini biasa saja begitu, pelayanannya biasa. Dia juga yang biasa saudara. Satu waktu raja itu sakit. Itu sakit raja. Sakit parah, mau meninggal. Tapi semua dikasih datang sudah bisa. Raja ini mau berangkat. Kemudian cerita dia ingat dia punya 4 istri. Dia panggil istri yang keempat. Karena dia tahu istri yang keempat ini yang paling dia perhatikan. Dia panggil. Dia bilang, "Permaisuri, kamu tahu selama ini saya perhatian khusus sama kamu. Sekarang saya mau mati. Boleh gak kamu mati sama-sama dengan saya?" Belum kalau mau mati saja. Cantik begini. Raja sakit dong di hati. Dia ngerti. Dia panggil istri yang ketiga, "Permaisuri, kamu sering saya kenal di orang-orang, artinya saya bangga memiliki kamu. Boleh gak kamu juga mati waktu saya mati?" Jangan begitu raja. Dia panggil istri yang kedua waktu saya, permaisuri yang kedua. Kemudian permaisuri yang kedua ini dibilang, raja bilang begini, "Permaisuriku, dari istriku semua, kamu yang sering dengar curhatan, kamu yang tahu isi hati. Boleh gak kalau saya mati, kamu juga mati?" Dia bilang begini, "Raja, saya betul sering dengar curhatan, tapi kalau untuk mati bersama, kayaknya susah ya. Saya paling bisa menyiapkan apa yang saya bisa siapkan untuk kamu menikah. Saya bawa di tempat pembunuhan, saya bukan nggak apa-apa. Tapi kalau saya juga masuk, macam belum waktunya. Minta maaf aja, agak sopan ya." Kemudian dia pergi. Dari luar, tiba-tiba istri yang pertama bertanya, "Belum dipanggil." "Raja, izinkan
saya mati bersama. Raja itu menangis. Kenapa? Karena waktu dia memiliki istri kedua, ketiga, keempat, dia melupakan istri yang pertama. Padahal istri yang pertama ini adalah istri yang paling setia dari awal sampai akhir. Bahkan waktu raja mau mati, dia siap mati. Tapi raja akhirnya bilang, kamu yang terbaik. Dia hembuskan napas di perempuan istri yang pertama. Saudara, bisa kita artikan begini. Istri yang keempat itu bicara tentang siapa? Tentang tubuhnya kita. Tubuh. Kita bekerja, kita berjuang untuk tubuh itu. Makanya yang cewek-cewek, saya kalau dengan istri dengan tetangga lagi anak di rumah, orang harus kalau jam 9 ibadah, jam 8 itu harus minimal mandi atau dia sudah selesai mandi. Kenapa? Karena yang lama setengah jam di depan cermin. Belum lagi di sini, belum lagi di sini, belum lagi di sini. Habis itu yang merah-merah di sini. Itu bedak saja, ada yang lapis-lapis kan? Betul nggak? Ibu-ibu, cewek-cewek, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Habis itu belum selesai rambut. Jadi dorong kedua harus setengah jam. Saya pakai silat mandi dulu. Kalau saya mandi duluan, saya suka kalian pakai jas, pakai kipas. Masih bagus orang. Oke, so pergi di kamar lewat kaca masih basi. Itulah tadi istri keempat. Orang puaskan tubuhnya kita, iya kan? Bahkan orang cari uang, kalau boleh itu tubuhnya kita. Makanya ada yang lebih perhatian, lebih ramu, lebih alis. Nah, yang ketiga, istri yang ketiga itu bicara tentang apa? Tentang harta benda, kekayaan yang kita cari. Orang hidup cari itu semua, hidup cari itu. Bahkan ada anak-anak yang minta maaf tidak lanjut sekolah lagi karena pengen cari itu, pengen cari itu. Pagi sampai malam dia bekerja, pengen cari itu. Tapi terlalu lupa yang keempat dan ketiga ini, kalau telah meninggal, orang masih tinggal orang. Tidak ada ungkapannya bahwa saat kalau bawa dikubur sampai kapan, sampai mati tanpa ekor, dia masih tinggal. Bahkan kalau boleh dijual buat orang lain, ganti pemilik. Kenapa? Karena yang punya sudah tidak ada. Yang ke istri yang kedua itu bisa tentang apa? Keluarga, istri, suami, kakak, adik. Mereka pun dekat sama kita, tapi mereka cuma bisa bawa kita sampai di mana? Lihat lah, cuma sampai di situ. Kita orang pulang, lanjutkan hidup masing-masing. Ada satu yang telah lupa. Bicara tentang apa? Jiwa roh kita. Itu istri yang pertama. Itu walaupun kita mati, dia tetap hidup. Ratno, ya sudah itu Ratno. Ini cuma tubuhnya Ratno, jiwanya itu. Waktu nanti, itulah Ratno itu jiwanya itu. Tapi yang ini kadang-kadang terlalu lupa. Orang sibuk kasih perhatian yang tiga tadi. Orang lupa kasih perhatian jiwanya kita. Orang lupa bahwa jiwa ini butuh persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena jiwa ini akan sama-sama. Bahkan nanti masuk surga ini jiwa ini. Jiwa ini. Tapi ironisnya habis waktu kita buat yang ketiga. Sambayang kalau saya lupa, berdoa kalau sempat malas, itu jiwa sebenarnya yang butuh perhatian. Baca Alkitab kalau lagi pilih lihat handphone, kita lupa jiwa ini butuh perhatian. Tuhan memberkati kita semua.